يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali alimil ukhra alamatun taruh la yatubu dunya bi'ilmin masailah. Wali alimil ukhra lan iku kedua wong alim akhirat alamatun te pira-pira alamat taruh kang ningali sapa sira ing alamat rupane la yatubu ora nyupri sapa alimul ukhra adunya ing dunya bi'ilmin kelawan ilmu masailah ing pira-pira masalah. Qalu utawi dai muslim rupane masailah mudhafun ilaihi mudhaf ilaih aili alimil akhirati tegese kedua iku tetep kedua alimil akhirah al faizi kang bejo al muqtarabi al muqarrabi kang den al muqarrabi kang den paraken maring Allah. Alamatun utek alamat alamu kang berupa alamat lamu kang den beberapa alamat mimma sang keterangan yati kang teka apa ma wa utawi alimul ukhra iku alladzi perkara la yatubu kang ora nyupri sapa lati adunya ing dunya bil mikron ilmune alladzi fa inna qala darajatil alami kana tamasalu ketik-ketik daraja wong alim iku ayut rikanya tawar sapa alim haqiqat dunya ing inane dunya wa khissat lan tegese inane dunya wa kadurati lan tegese butake dunya wan sirofiha wan siromiha lan pekote dunya wa admil akhirah wa jalati malkiha mulkiha lan agunge kratane akhirat wa sifai naimiha lan sifate lan beninge nikmate akhirat wa dawamiha lan langgenge akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini marilah kita membahas mengenai bahwa ada dua perkara status orang-orang yang alim di mana tanda-tanda orang alim itu ada alim akhirat, ada alim dunia. Untuk tanda-tanda alim akhirat banyak sekali tanda-tandanya, yaitu la yatlubu masaila bi'ilmin masaila dunya. Tandanya orang yang mencintai akhirat, ulama yang mencintai akhirat itu setiap permasalahan tidak ada tuntutan untuk mendapatkan harta duniawi. Lafaz al-masail di atas itu adalah mudhaf ilaih, artinya aili alimil akhirah al-faizi al-muqarrabi alamat. Ulama akhirat yang bahagia yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ada tanda-tandanya, di mana ia tidak mendapatkan harta dunia dengan ilmunya, karena tingkatan orang yang alim minimal yaitu mengerti bahwa dunia itu adalah suatu hal yang hina, bahwa dunia adalah suatu hal yang tidak bermanfaat. Bahkan isi daripada dunia adalah suatu hal yang bersifat penuh dengan permasalahan, ruwet. Dan ia menganggap bahwa akhiratlah yang lebih utama.
wa jalalati mulkiha lan agunge kratone akhirat. Dan kita perlu ketahui bahwa antara ulama akhirat dengan ulama dunia itu jauh banget. Saling bertabrakan, tidak mungkin bisa bersama. Mutadadidan, bagaikan langit dan bumi. Atau kadortaini, kayak dua maru, ketika satunya ini setuju, yang satunya tidak. Atau bagaikan dua timbangan, ketika satunya unggul, yang satunya tidak. Kal masyriq wal maghrib, bagaikan arah timur dan barat, jauh sekali. Salah satunya dekat, yang satunya jauh. Atau kayak dene dua tempat, dua wadah, yang satu terpenuhi oleh air, yang satu kosong. Tulir umpamanya ulama akhirat dengan ulama dunia. Fa inna man la ya'rifu dzalika fa huwa fasidul aqli. Orang yang tidak mengerti hal demikian maka termasuk akalnya rusak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Dan tanda-tanda daripada ulama akhirat, di sini ada satu keterangan alamatun sabun ay li'alimil akhirah alamatun sabun. Tanda-tandanya ulama akhirat itu ada 7. Yang pertama, alla yukhalifa fi'lu qaulahu. Penggaweane wong alim iku jangan sampai bertentangan dengan ucapannya. Antara kerjaan dan ucapan jangan sampai bertentangan. Dan jangan sampai kita memerintah sesuatu selama kita itu tidak menjadi orang yang mengerjakannya. Sebagaimana daunya Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Atamuruna anata pada merintah sapa sira anasa ing manusa bil birri lan nglakoni kebagusan wa tansawna lan lali sapa sira kabeh anfusakum awake sira kabeh. Apakah engkau memerintah pada manusia dengan kebaikan sementara dirimu itu adalah lali kepada perintah itu? Artinya ngongkon wong mah bener, awak dewek mah bliki yang. Begitu pula dalam firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gusti Allah iku sangit pisan ning wong sing ngucap sementara dheweke bling lakoni. Begitu pula jarene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Isra itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi ketika waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ketika Isra, Kanjeng Nabi berjalan biaqwamin dengan bertemu beberapa kaum. Tukradu syafahuhum bimaqarido. Lalu ada sekelompok manusia, bibirnya atau lambene iku diguntingi dengan menggunakan gunting api. Jadi cangkemnya atau lambene iku diketok karo gunting. Lalu aku berkata, kata Nabi, man antum? Siapakah kalian semua? Faqalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi.
Aduh jek Kanjeng Nabi kula iki waktu nang dunya pegaweane ngongkon kebagusan tapi ora bisa nglakonine. Kula ku pegaweane nglarangi kemungkaran tapi padahal kitane mah yang lakoni. Akhirnya kita ku kengkenen disiksa gara-gara kelakuannya kita dewe. Sehingga jarine Ibnu Ayyad balagoni annal fiqha minal ulama yabda'u bi yaumal qiyamah qabla adatil awsan. Kata Ibnu Ayyad, ada suatu hadis dijelaskan orang ahli fikih, ulama fikih itu dimulai siksaannya kelak dari kiamat sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Jadi ketika seseorang mengerti tidak melaksanakannya maka kelak akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Saking beratnya. Ya kadang enak jadi wong alim tak enak jadi wong bodoh. Ya blenak kabeh jadi wong bodoh ya blenak jadi wong alim sing dilakoni ilmune ya blenak. Sing enak iku ya alim ya dilakoni ilmune. Walaupun sedikit kita dilakukan atau diamalkan. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu wailun liman la ya'lamu marrah wa wailun liman ya'lamu wa la ya'mal sab'a marrat. Celakalah bagi orang yang tidak mengerti satu permasalahan dan celaka pula bagi orang yang mengerti tapi tidak diamalkan. 7 kesalahan. Jadi lamun wong sing liweru iku bahaya. Cuman bahayane siji karena liweru. Tapi lamun wong alim beli dilakoni iku bahayane 7. Saking gedene bahayane wong ngerti beli dilakon. Bidang itu adalah salah satu tanda daripada ulama akhirat. Lebih mengedepankan amalia sendiri dibandingkan amalia orang lain. Dan yang kedua antakuna inayatu bitasyi'il ma'an nafi fil akhirah al-muraghati fit ta'ah. Mustaniban lil ulum allati yaqillu naf'uha wa yaqru fi al-jadal wal qil wal qal. Bal yakunu at-ta'allum min jinsi ma ruwiya an Hatim al-Asam tilmidhu Syahid al-Balkha radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, tanda-tanda ulama akhirat niku selalu apa yang ia lakukan adalah kira-kira mendapatkan ilmu manfaat dan manfaat besok di akhirat. Kira-kira semua manusia itu ya yang diinginkan dakwahnya itu adalah mencintai taat kepada Allah. Dan menjauhi hal-hal yang sifat manfaatnya sedikit. Wa yuksaru fi al-jadal wal qil wa yuksaru fiha al-jadal wal qil wal qalb yakun at'allu min jinsi ma ru'a an Hatim. Dan yang kedua tidak selalu melakukan hal-hal mujadalah dan selalu akal omongnya. Tapi kira-kira apa yang dilakukan itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hatim al-Asam. Syekh Hatim al-Asam itu adalah murid daripada Syekh Syakik al-Balkha. Ketika Syakik al-Balkha itu bertanya, "Mundukam sahabtani?" Sahibaya ashabu. Panjenengan iku wahai Hatim ngajar atau belajar ning kita ku sepirang tahun. Jadi Hatim kita ku je belajar ning sampean ku selawat. Ditung-hitung ku oli 33 tahun je Pak Kiai. Jadi Kiai sakit. Kiai, kula ku wis ngaji ku teng jenengan iku wis 30 tahun. Ma ta'alimta minni fi hadhil muddah. Ya ora aja panjenenganku oleh apa aja sing kula. Boten, kula mah oleh bolong masalah mawon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama 33 tahun hanya mendapatkan 8 masalah. Nggih boten-boten enten cecene
Zahaba umri maka walam tata'allam illa thamani masail arane kita ku jencak umure beja karo sampean ku Jaya Hatim. Jarine saya sakit. Pirang-pirang tahun ku mung oli 8 masal. Akhirnya Jaya Hatim, ya Ustaz, lima ta'lamu ghairi wa inni lahabu an ukadziba. Yang kula ku je urang ngoten mawon je lamun anu kula je boten bohong. Kula ku wedi pisan dadi wong bohong. Ora seneng dadi wong bohong. Ya wis jarine Pak Kiai ini hati mahya hatta asma'uha. Coba sebutkan 8 masalah selama 33 tahun. Qala Hatim nadratil adal khalqi faratukul aidin yuhibbu mahbuban fawa ma'a mahbubihi ilal qabri fa idza wasila al qabri faraqu faja'altul hasanat mahbubi. Anu kiai nomor 1 je kulaku setunggale nyawang ning wong-wong kabeh manusia iku pada keumumannya iku saling mencintai satu sama yang lain. Kian senangnya karo kian gandengannya karo kian pengen baturannya karo kian bae. Tapi sampai tekan kuburan mereka tidak mau menemani. Akhirnya aku ingin mencari teman yang bisa selamanya mau menemaniku ke dalam kubur. Apa itu teman yang abadi? Al-hasanat, amal kang bagus. Akhirnya temanku adalah amal sing bagus. Amal sing bagus adalah kekasihku. Ketika aku sudah dikubur maka kekasihku pun juga akan menemaniku. Ahsan ya Hatim jadi Pak Kiai ini. Bagus ya Hatim sampai niku bagus. Benar. Terus meloro apa? Anu nomor kaliku kula aku ngangen-ngangen. Ning dawe Gusti Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah selalu menjaga hawa nafsunya maka jaminannya surga. Ki diangen-angen bahwa dawe Gusti Allah itu ya bener. Akhirnya aku kula niki arepan nolak hawa nafsu hatta istaqarrat fi ta'atillah sehingga benar-benar nafsuku itu adalah pengen ning Gusti Allah. Jadi ya menahan hawa nafsu supaya benar-benar nafsunya kita itu blining sajane tetapi pengen ibadah. Oh ya betul. Nomor telunya apa? Ini nadratul adal khalqi faraitu kullaman ma'u syai'un lau qimah wa miqdarun rafa'ahu wa hafadhu thumma dzaqul ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Yang ketiga, kita ku mikir-mikir manusia itu semuanya harus ada qimahnya, punya harga nilai. Ketika seseorang tidak punya harga nilai maka tidak ada harganya. Artinya punya satu banda yang di situ mempunyai harga nilai dan selalu ia itu menjaganya. Padahal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Suatu yang kita simpan pasti akan habis, suatu yang kita simpan kepada Allah, titipkan kepada Allah itu akan abadi, kekal, tidak rusak. Akhirnya setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, maka aku berikan barang itu untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah lah yang menjaga. Jadi lamun duwe barang sing bagus, duwe harta aja sampai dirawati baik kanggo dewek baik. Sing jelas bakal dirawati dewek baik pasti arepan entek. Arep prakat. Pirang atus juta ika gantek. Pirang puluh bau ika prakat. Tetapi kalau dititipkan kepada Allah, Allah lah yang akan menjaga kita. Itu yang nomor 3. Ya bagus ya wahai Hatim. Yang keempat, ini nadratil hadal khalq fa tukul wa'idi minhum yarju ilal mal wa syaraf wa nasab. Fa nadratu fiha fa idzan hiya la syai'atu min Allah ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu pula aku selalu memikirkan kepada sesama manusia, makhluk seluruh dunia. Setiap manusia di antaranya itu pasti dikembalikan
hartane duwe pira, turunane apa, nasabe apa, dunyane duwe pira dunyane. Wah kan mah wong kulik dimancing, wah kan wong larat, wong susah aja dipareki, wah kan beli dia pangkat, tidak manfaat. Semuanya itu selalu tidak lepas dari ilal mal wasyaraf wan nasab. Pasti dikembalikan kepada hartanya, keturunannya, dan juga harga dirinya. Padahal setelah aku melihat terhadap dawai Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa di sisi Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu aku lakukan ketakwaan ini sebagai sesuatu yang kira-kira di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Wis kita maduene takwa bae. Bokat bae nang Gusti Allah didedekakeun wong mulia. Entah saya dari keturunan apa, entah saya punya harta berapa, entah saya punya menjadi orang golongan bagaimana, tetap prinsipku adalah menjadi orang yang takwa supaya aku indallahi karimah, supaya saya di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Nggih, benar aja. Nah, nomor 5 aja Pak Kiai. Inna datila hadal khalqi wahum yud'inu ba'duhu ala ba'din wa yul'inu ba'duhum ba'dun wa hadza kullu al-hasadu. Tsumma nadatu ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fataraktu al-hasada wa zatanatu al-khalqa wa 'alimtu anna al-qismata indallahi fataraktu adawatal khalqi anni. Yang kelima, kitaku kadang ilokan duwe pemikiran ngeten. Nang apa wong ku siji wadani kiyen, kan wadani kan. Pedagang lawannya pedagang, tukang ngajar karo tukang ngajar, wong kulit karo wong kulit, tukang buruh karo tukang buruh, politikus karo politikus. Itu selalu mencaci dan mencaci terus. Apa dasar sehingga mereka itu adalah bisa mencaci maki? Wa anu ba'dun bahkan melaknat. Wah, orang bener, sesat. Padahal aslu hadza kullihi al-hasadu. Faktor yang bisa menjadikan problematika keadaan demikian adalah al-hasadu, penyakit hati berupa hasud. Hasud itu atine wong mau beli seneng neng batur duwe pekaya, bahkan wong sing duwene iku sok rusak keting, iku kan hasud. Tumanadzatu ya ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatun fil hayatid dunya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah membagi kehidupan manusia, bahwa kan uripe seman wis dibagi-bagi, bahkan bebaje sing ning jero kandung iku wis ana rezekin sampai jadi manusiaku gawe rezeki dewek tapi kenapa masih kayak kenen bae? Padahal Gusti Allah iku wis bagi bener-bener kehidupane wong ning alam dunia. Akhirnya aku meninggalkan penyakit hasud, kanggo apa aja hasud ora ana manfaate. Wa sanabul khalqa, wis ning makhluk ning sajane ya biasa bae. Bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Dan saya tidak akan ada permusuhan dengan manusia, karena ujung-ujungnya itu adalah ya hasud mau. Langkah manfaatnya bagina digetingi, bagina dicaci maki, tetap Gusti Allah wis bagi-bagi kehidupannya manusia. Terus ya tim gini, nomor seterusnya ngeten aja Pak Kiai dia. Nomor 6 adzatilah hadzal khalqi yadlimu ba'dhum ba'dan farja'at ila ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Aku melihat terhadap manusia itu saling menganiaya satu sama yang lain. Permusuhan terus bertambah, pragatkin tambah maning, dendam sampai pitung turunan, dendam terus itu selalu ada kepada manusia. Kenapa?
Oh ternyata ketika saya permasalahan itu dikembalikan kepada Al-Quran, bahwa di dalam ayat menjelaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sungguhnya setan adalah musuh kalian semua dan jadikanlah setan itu adalah musuhmu. Fa'adatu wahdah wa ista'adtu fi hadhi hadrai minhu lianna Allah ta'ala syaitan li'annahu aduwwul li fatwa adawatal khalqi ghairah, sehingga musuh yang paling utama adalah bukan sesama manusia, bukan sesama saudara, dan bukan sesama keluarga, melainkan musuh yang utama adalah syaitan. Karena Gusti Allah telah menyaksikan terhadap hal itu bahwa syaitan adalah aduwuli, sehingga aku tidak akan bermusuhan dengan sesama manusia, karena sejatinya musuhku dudu manusia, dadu manusia. Nggih, saya nomor 7 ngeten. Nardatu al khalqi faratu al wahid minhum yatubu kasatal khabsi wa yadhillu biha nafsa wa yadkhulu fi ma la hillu lahu. Tu manadzau qul ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita ndeleng wong kiwe tengen tangga arep, tangga kuri, tangga lor, tangga kidul. Iku sing akeh pada nglati mangan, bahkan saling menghina, merendahkan, nglati barang sing ora halal, mbuh halal mbuh haram, sing penting apa? Sing penting bisa mangan, mbuh kadal mbuh sendal, kang penting bisa diuntal. Nah itu prinsip-prinsip yang salah. Arep besok arep dadi kadal, arep dadi apa? Yang penting kita bisa hidup bahagia di dunia, itu adalah satu prinsip yang salah. Kok kenapa manusia sehingga bisa berprinsip nekat seperti itu? Padahal jalan Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa di muka bumi ini manusia pasti akan dupai rezeki nang Gusti dibagi-bagi rezekine kian rezekine kabeh direzeki pada. Napa kian menutup dalan pangane kian, kinutup dalan pangane kuan, itu adalah suatu hal tindakan yang salah. Walaupun ditutup tidak mungkin manusia orang arep makan. Ya ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim itu ke tekanan wong Yahudi. Tuk karuan wong Yahudi bisembayang dolan ning Nabi Ibrahim. Siapakah engkau wahai seorang laki-laki? Aku adalah orangnya. Terus apa? Arpan dolan. Aja dolan-dolan iki tiro aja wong beli sembayang. Beli ngaji, beli pengen je namoni sira. Wis ora perlu jadi ditamoni. Boten jakula menyepen dolan. Mau wis ora. Iman beli, sembayang beli, ibadah beli, apa aja meneh. Wis boro-boro dupai jamuan yang mewah, banyu putih ke batik. Akhirnya wong maukah wong Yahudi ne balik mana? Lalu Gusti Allah menegur, wahai Nabi Allah, walaupun engkau tidak memberikan rizki kepadanya, tetapi dia itu adalah makhlukku dan aku akan kasih rezeki kepadanya. Maksudnya itu kan kaji sing kayu cilik gak detak pai rezeki nang kita. Sing kedo jebrol iku dupai rezeki nang Gusti Allah. Wah gede semana aku siapa ya? Bisa Allah semupai. Kun jana wong dolan setilat diusir. Kira aku jadi apa? Akhirnya balik maning, diceluk. Mang mene maning, mang mene. Kenapa? Boten mene. Dodok ngobrol kali jelasaken mau keadaan kula kudi tegunan Gusti Allah supaya bersikap bijak, walaupun engkau adalah bukan orang yang beribadah, tidak menyembah kepada Allah, tetap harus dihormati. Akhirnya wong Yahudi mau iku mancing Islam. Itulah dakwah seorang nabi. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Dan yang ketujuh mau menjelaskan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Akhirnya si Hatim Al-Asam niku tidak terlalu menyibukkan diri
urusan dunia, tetapi sibuknya kepada ibadah. Terus ibadah baik. Ibadah dunianya secukup asal usaha. Ana dalane. Padahal rezeki wis dibagi-bagi. Dan yang terakhir kiai ngeten. Nadartu ila hadzal khalqi faratu mutawakkin ala makhluqin hadza ala afaqarihi wa hadza ala tijaratihi wa hadza ala sun'atihi wa hadza ala su'ati badani farajatu ila qouli ta'ala wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kadang saya memikir satu pekerjaan seseorang tergantung pekerjaannya. Kita kejebak lamun beli matang-matang ning pegawean kin mah kita kudu beli mangan. Guarane ngerasa tawakal ning pegawean. Kita kulauna beli nurut ning wong kian karena kita sebagai aparat kita kudu beli mangan. Ini berarti adalah tawakkul ala makhluk. Kita kulauna beli karena sawah kian, pekarangan kian yakinakan bahwa irupe sigun iku ya kita kudu beli mangan. Iku arane kurang tawakal. Kabeh nyandaraken ning makhluk. Kita kunang kian ke jemangane. Kita keusaki jenang kayang bisa ne urip dia. Padahal sining kono ne sing pasah karo Gusti Allah akan dijamin. Bahkan hada ala sunati wa hada ala syatibada kita kunang awak waras, sehat. Akhirnya kita karena sehat bisa molah, bisa oleh duit. Langkah sedikit pun tersentuh dalam hatinya bahwa sehate awak, sehate waras iku nang Gusti Allah. Padahal jarene sehatim wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wis pasrah mawon nang Gusti Allah kok Gusti Allah rapan nyukupi. Akhirnya fatawakal tu ala Allah wis kula pasrah mawon Gusti Allah. Puluhan bau ya beli duwe. Kendaraan apa ya beli duwe wis pasrah bae lah ladeni. Fa huwa hasbuh Gusti Allah nyukupi. Ya hatim wa Allah ta'ala fa inna dhatu ila fi ulmi Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan al azim fa wajatu jami'an wal khairi wad dayana tadur al adhi tamaniyah wa man istamala faqad istamala al kutubul al arba'ah. Wahai hatim jarene Pak Kiai ini, setelah aku memahami dan menelaah apa yang engkau ucapkan 8 permasalahan di atas, ternyata dari ilmu Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Al-Quranul Azim, semua kebaikan, masalah kebaikan agama tidak lepas dari 8 hal di atas. Dan barang siapa yang sanggup melaksanakan 8 hal di atas, maka dia itu sama saja seperti mengamalkan 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, itu tanda-tanda daripada ulama akhirat. Kita mengkaji perjalanannya ulama salafus salih seperti halnya Syekh Hatim dengan gurunya yaitu Syekh Syaqiq Al-Balkha radhiyallahu anhu. Bisa beli ya zaman sekian. Ya bisa. Ya mudah-mudahan kita semua itu bisa sebagaimana ulama-ulama terdahulu betapa hati-hatinya dalam kehidupan, dan juga suatu hal yang bersifat prinsipil pun juga sangat peduli. Salah prinsip manusia akan menjadi kesesatan dalam hidupnya. Tetapi satu kebenaran, al-haq idza lam yustanad bi ghairi dalilin, al-haq idza lam yustanad bi ghairi dalilin fa huwa batilun. Kebenaran yang tidak ada satu referensinya yang jelas bahwa batil kama fil mustasfa. Kebenaran tidak ada referensinya yang jelas menurut siapa dia itu melakukan kebenarannya, maka itu adalah hal yang salah, hal yang batal. Makanya kita beramal harus ada taklidnya. Kepada siapa taklidnya? Dari ulama dari ulama nemani dari kiai terus sampai tabi'in sampai para sahabat sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kedua, kita harus melihat terhadap rujukan ulama terdahulu. Dan yang ketiga, ayyakuna ghairu ma'ilin ila tirfati fil ma'na wal maqrab wal masyrab wa tana'um fil malbas wa tajammul fil inas
wal maskan bal yu'taru al-iktisad fi jami' dzalika usbihi bis salaf rahimahullah taala wal iktifa bil aqal. Ketiga, condongnya kita itu jangan sampai kehidupan dalam kita itu yang diambil adalah ngelatih enak. Bahkan ngelatih enak, ya boleh enak. Ibadah ngelatih enak baik. Jangan orang enak. Begitu pula condongnya kenikmatan seperti halnya makanan, minuman, pakaian dan juga serba hiasan. Bahkan rumah tidak ada kesetendaran. Yang penting adalah al-iktisad fi jami' dzalika. Sedang-sedang baik. Nah, itu anjuran dari kitab Salalemul Fudola. Dan juga banyak sekali tanda-tanda ulama akhirat. Ayyakuna mustaqsiyan anis salatin. Dan ini yang berat. Menjauhi seorang pemimpin, seorang sultan, madama itu ilal firaru anhum sabilan bal yattabi ayatarizan mukhalatihim wa in ja'u ilaihi fa inad dunya khulwatun hatra wa zammati salatin wal mukhalat lahum. Mendatangi seorang salatin itu ya tidak boleh terkecuali ada unsur kebijakan dan kebaikan. Kecuali ada niat bil khairi, ada unsur kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, hanya sekedar endingnya ini adalah ingin kesejahteraan dalam kehidupannya dan ada unsur duniawi, itu ya tidak boleh. Terus yang kelima, tanda-tandanya orang yang ulama akhirat adalah tidak terlalu gampang berfatwa. Selalu dalam hatinya itu hati-hati. Dan mudah-mudahan kita itu jangan sampai menjadi ulama dunia, tetapi kita harus menjadi ulama akhirat. Tapi ya abot, jadi ulama akhirat ya abot. Harus ada ilmu batin, muraqabatil qalbi, ma'rifatul akhirah, wasulukihi, wasidqir roja, fin kisabi wal mujahadah wal muraqabah. Itu adalah aturan daripada ulama akhirat. Sehingga ada dua bagian, ada ulama dunia, ada ulama akhir. Kalau ulama akhirat itu selalu mendepankan terhadap umat, keselamatan umat kelak di akhirat. Yang sulit itu adalah pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Kita memberikan satu keterangan itu dari mana sumbernya, dan apakah bisa dijadikan sebagai pegangan di hadapan malaikat? Apakah oli ngarang tak beli? Wah, juga oleh akal-akalan. Bakal akal itu ya entek akalnya kari ekole langka ya kari nakale. Itulah ketika antara syariat dan akal, maka akal yang kalah dan syariat yang dimenang idza ta'artu asy-syar'i wal aqlu maka qudima asy-syar'u. Ketika syariat dan akal atau adat bahkan adat bertentangan, ya tetap adat yang dikalahkan, harus syariat. Itu hukum dasarnya. Ya mungkin itulah keterangan dari perbedaan antara ulama khair dengan ulama su, atau ulama dunia ulama akhirat. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin. Islang ditakonaken. Ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 4 pertanyaan. Yang pertama dari Kang Darto, menanyakan karena sudah maraknya video sholat tanpa tumaninah, sholat tarawih, apa hukumnya? Mangga Kang Ustad. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, awal daripada hadis Kanjeng Nabi salatnya sebagaimana salatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kan kita tidak tahu bagaimana salatnya Kanjeng Nabi, tetapi kita mengerti dari para ulama. Karena ulama itu menganjurkan harus ada syarat dan rukun dan tumanina,
maka sholat kita harus ada rukun dan tumak nina. Sekarang timbul satu pertanyaan, bagaimanakah orang yang sholatnya tanpa tumak nina? Ya maka secara syaratnya tidak sah. Ya adapun nanti dia itu punya pegangan bahwa ini adalah dari orang-orang dulu, itu ada tanggung jawabnya dia. Kita tidak boleh mengganggu gugat, itu hak-hak dia. Ya silakan. Yang penting kan kalau masalah hukum itu ya cuman hukumnya tidak terserah apa dilakukan depan beli. Itu urusannya dewa. Bahwa sholat tidak memakai wudhu, padahal dia sehat apa tidak ada status, terus dia bilang wudhu, ya terserah, itu urusannya dewa. Tapi kita bagi kita yang masih ngati-ngati ya nganggo syarat dan rukun bahkan dengan tumak nina di ngoten. Jadi ya tetap kalau memang memakai dengan hukum syariat, kita itu sholatnya kayak dene sholatnya para ulama sampai tegang sholatnya para nabi ngoten. Anjing nabi ne yang kolon tak beli itu adalah, tapi hari masalah naik mungkar itu urusannya kita, urusannya setempat ingkon. Terus yang kedua apa? Yang kedua dari Ayu di Singapura menanyakan mengharap sesuatu dari orang apa hukumnya tomak lah menanukah, dan kalaupun ada hukumnya bagaimana cara ngadoi sifat kuwen kesuwun. Mengharapkan sesuatu pemberian dari orang lain, jika memang kita itu ada kalanya tanpa permasalahan, artinya monnya dijanjini tak beli. Misalnya kau bakal wis pagat pegawaian arepan tak tambahi bayarannya, arepan tak tambahi upah, berarti itu dudu toma. Memang itu adalah haknya dia untuk mendapatkan jatah dari perjanjian dudu toma. Ari toma itu beli gelem menggawe, beli gelem usaha, hanya mengharapkan kasih sayang manusia tanpa ada bentuk kerjaan yang nyata. Jadi uripe yang meneng bae ngarep-ngarep wewehan sing uwong. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Seakan-akan dia itu tidak punya Tuhan. Orang dia Gusti Allah. Padahal Gusti Allah sing membagi. Tapi kalau dia itu tidak ada sama sekali mengharapkan kepada orang lain, tetapi orang yang memberi itu adalah ya rezeki arane. Rezeki bihaitsu layatas, rezeki yang tidak diduga. Untuk menghindari harapan mau itu ya biasa baik, harapan dupai ya mangga, harapan ora dupai ya ora apa-apa. Tetapi kalau hak itu beda. Kita orang kerja, membedugan seket, kini nanjak, galang begapan, 80-90 nih. Bedugan ke galang itu haknya dewek itu bagus pakai galang yang jaluk upah. Karena ujratul mitli. Artinya itu adalah upah yang pantas untuk diberikan untuk sang pekerja. Bukan karena unsur toma. Bedanya mengharapkan satu imbalan yang berbentuk hasil daripada kerja kerasnya dengan mengharapkan sesuatu yang tidak ada unsur pekerjaannya, itu beda. Antara toma dengan mengharapkan hasil dari kerja beda. Kalau toma itu mengharapkan sesuatu yang dirinya itu tidak mau berusaha setiap tidak punya pekerjaan, cuman ngarep-ngarep sing wong baik ya kurang bagus. Tapi kalau memang dirinya itu punya pekerjaan dan mengharapkan ada gaji yang seimbang, bahkan itu karena ada nilai-nilai plus, yaitu adalah haknya dheweke. Selama masih ada perjanjian itu dudu toma ngoten, itu adalah haknya dheweke ya ora apa-apa ngarep-ngarep karena wis kewajibannya dheweke. Bahkan itu harus ditegur kalau memang hak-hak dirinya itu tidak terpenuhi. Terima kasih. Yang ketiga dari Kang Munawir di Hargolis. Punten Kang penakon, lamun ana sing ngomong kitaku bisane sukses, bisane dadi wong sugih,
sugih sawah amba karena rajin puasa lan sholat duha. Itu boleh tidak jika berkata seperti itu? Jadi sing aran dalane ku akeh. Wong sugih dalane mung ana sing bener, ana sing beli. Ana sing diriadoi, ana sing beli. Kalau kita ya berbicara ikhtiar, itu ya boleh-boleh saja. Alhamdulillah setelah kita tak puasani tak apa Gusti Allah maringi ridho. Tetapi bukan karena puasane mau dan bukan karena riadoe mau dheweke dadi wong suki, tapi hakikate sang Gusti Allah tupe dalan sing kuwon. Karena dalane suki iku akeh. Mung kira-kira ning kono atine bersandar bahwa Gusti Allah sing nyugihaken aja pegawean mau kaya dene kita njaluk banyu ning kiai aja kiai bisa warasaken. Lamun kiai bisa warasaken yaiku ya secara hukum tauhid yaitu adalah musyrik. Karena apa? Karena pada dasarnya tidak bisa apa-apa manusia. Tetapi yakinaken bahwa iki hakikate sing Gusti Allah mung dalane sing kiai. Atau bahasanya wong tirmi sing wong pinter ngoten mawon lah. Iki perlu pembahasan yang lebih dalam juga sih ya. Tapi kalau kita sekedar ngobrol, alhamdulillah kita khusus saja karena takriyatui puasa Senin Kemis, sholat Tuhane lancar, Gusti Allah ku maringi ridho. Tapi tetep manamene gak sing Gusti Allah, sing puasa bae dadi wong melarat pirang-pirang masih melarat bae. Sing sholat duha masih angger bae kaya konya pirang. Sing sukses ya akeh ora setitik banget tapi akate masaking Gusti Allah. Terima kasih. Wonten pertanyaan malih, kadang wong tua ngomongnya mengkenen bakal golati jodoh kudu ndeleng babat bibit kelan bobote. Punku apa kuduk setiap manusia bebaturan kudu ndeleng ning pangkat daripada ning ilmu agamane? Nang apa dunia lebih diaboti ketimbang akhirate? Wong tua gimana? Sebenarnya manusia itu berpikir tergantung prinsipnya. Kalau prinsipnya pengen bahagiain dunia maka akan timbullah dunia adalah yang nomor satu. Tapi kalau kita ilmunya itu sudah mendalami dan menjiwai tentang akhirat, antara dunia dan akhirat, maka dunia itu tidak ada harganya. Tetapi ketika kita berpikir bahwa ya memang benar sing aran jodoh iku ndeleng babat bibit bobot, akan tetapi yang lebih utama ketika bertentangan antara kan sugih tapi dudu wong Islam, kian wong sederhana tapi wong Islam ya milih sing agama Islam karena kone imbasnya ning keturunan. Kaya keturunannya ya kone ya ruwet. Akhirnya ketika bertentangan antara endi sing agamane kuat endi sing agamane beli maka sing didinakan agama. Tapi ya abot bisa. Sebabnya apa? Berbicara barang-barang yang sudah terjadi. Kadang jodohe wong biasa dadine wong sugih akeh, wong sugih ketemu wong sugih wae tuwa dadine melarat pirang-pirang ngoten. Makanya kang aran jodoh pernikahan harus diniati kudu niatnya ngibadah karo Gusti Allah. Kula iku mudah-mudahan dengan adanya pernikahan kita itu menjadikan kita itu nambah seneng karo Gusti Allah dalam beribadah. Aja sampai kita wis rumah tangga dadine ibadahnya hilang, sembayangnya hilang, ngajine ketinggalan, terus sajane ya beling laden, yaitu ya na'udzubillah. Kenapa? Awal daripada niatnya mau. Makanya niatnya ibadah, tapi lamun agamanya pada ini pada sehingga kita memilih antara mana yang lebih ya wis yakin bae ora apa-apa. Itu tergantung dewek ora apa-apa. Lamun sing kanje lebih akeh ya wis pujar sampai sing lebih akeh. Iya.
Tergantung ya ku ya sifatnya beli sampai dosa beli apa. Mung ketika niatnya beli bener maka kone akhirnya keblinger. Ngoten. Terima kasih. Wah, masih akeh bisa. Pertanyaan terakhir niki dari Ajoko Sentigi. Iya. Apakah ciri ulama dunia di hatinya masih mengharapkan jabatan dan menjual ilmunya untuk kebutuhan duniawi? Lamun iya, berikan contohnya. Sumonggo. Jadi kalau masalah niat itu nahnu nakum bidzawahir. Kami hanya bisa menghukumi secara zahir, tidak bisa menghukumi secara batin. Tapi yang jelas bahwa Gusti Allah Maha tahu apa yang mereka tersimpan di dalam hatinya. Tapi yang jelas bahwa ketika seorang itu agama sebagai alat untuk mencari duniawi, ya kali gane wong pada beli seneng. Dilalai ke Gusti Allah nutukaken wong pun niku beli bener. Dan contohnya pirang-pirang. Tapi ketika seorang itu memang niatnya ikhlas, Gusti Allah pun juga akan mengangkat derajatnya. Dia itu termasuk orang-orang yang berikhlas. Itu ya sangat simpel, banyak pisan, akeh pisan contohnya. Kalau memang kita kadang itlaqul khair wa iradatul batil, berbicaranya kebaikan tapi tujuannya adalah kesesatan. Akhirnya kalau kita mensikapi terhadap hukum-hukum yang sudah terjadi itu bukan dengan hukum batin tetapi dengan hukum fikih atau hukum syariat. Kalau memang bertentangan dengan syariat maka yang jelas agamanya sing kalah. Ketika agama yang dikalahkan sehingga kayak dene belum saatnya iddah kita nikahkan, kan ada ya orang-orang yang masih dalam keadaan iddah dinikahkan dengan dipaksa apa itu ya sudah jelas itu rahasia-rahasia umum, tetapi ya itu bukan berarti itu salah satu contoh saja, salah satu contoh itu memaksa. Atau jangankan kepada orang, kepada kita sendiri saja. Ketika dilalai bakal lagi usaha itu, waya sholat laris lagi dagangan. Tapi ketika sampai sholatnya ditinggalkan berarti kita seneng dunia, lan bisa seneng akhirat. Udahlah jangan jauh-jauh. Coba kita introspeksi diri kepada diri kita sendiri, apa kita itu ketika dihadapkan masalah urusan duniawi dengan urusan ukhrawi, apa teh endi? Ikut contoh. Tapi kalau melihat orang lain itu jangan dilihat secara zon. Ketika menghukumi zon maka akhirnya pun juga masih zon. Benar dan tidaknya suatu permasalahan tergantung benar dan tidaknya suatu awalan. Kalau referensinya atau natijah itu benar tergantung awal. Ketika natijah apa awalnya itu salah maka natijahnya pun juga salah. Ketika referensinya dari hal yang zon maka kesimpulannya pun juga masih zon atau masih prasangka. Nah, ngoten mawon ya. Nah, mungkin dianggap cukup saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau bagaimana. Dari kami mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kitab Salalemul Fudola ini atau kitab Kifayatul Atqiya bermanfaat bagi kita dan keluarga kita dan juga bagi yang mendengarkan. Moga-moga oleh barokah sang mu'alif alani kulinyah wa alani sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.